Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English lesson with Miss Ratu. How are you today? I hope you are great. We meet again. We are going to learn about transitive and intransitive verbs. Wah, judulnya mirip ya. Tetapi kita akan mempelajari definition-nya dan contoh, kemudian differences atau perbedaannya. Okay, let's start. Okay, as usual, we have to know our goal first. Kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita agar kita dapat mencapainya bersama-sama. Let's see. Number 1. You are going to know the definition of transitive and intransitive verbs. Anak-anak akan mengetahui pengertian dari intransitive dan transitive verbs. Second one, you are going to know the differences between transitive and intransitive verbs. Anak-anak akan mengetahui perbedaan transitive dan intransitive verbs. Okay, are you ready to start? Let's go! Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya verb. We have learned about verb at 3rd grade, right? As we know, verb in Indonesia we call it kata kerja. Nah, what is kata kerja? Kata kerja means action words or something that subject is doing, yang artinya adalah suatu aktivitas yang dikerjakan oleh subjek. So, what are transitive and intransitive verbs? Yuk kita pelajari bersama. Let's discuss it one by one. Kita bahas satu-satu ya. We start from transitive verb. Transitive verb artinya adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi maksud sebuah kalimat. Diingat, transitive needs object. How about intransitive? Let's see it. Intransitive verb artinya adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek karena maksud kalimat tersebut sudah lengkap. Nah, so this is the difference. Transitive membutuhkan objek, but intransitive doesn't. Agar lebih gampang diingat, jika ada in di depannya, itu berarti tidak membutuhkan. Tapi, jika langsung transitive, itu artinya membutuhkan objek. But, apa saja sih transitive verb dan intransitive verb itu? Tentu kita harus tahu dulu verb apa saja yang termasuk transitive dan intransitive. There are some transitive verbs that we have to know. Ada beberapa kata kerja transitif yang harus kita ketahui. There are buy or membeli, drink, minum, eat, makan, make, membuat, like, menyukai, pay, membayar, send, mengirim, take, mengambil, and teach, mengajar. Tadi masih ingat sebelumnya, transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, contohnya verbs yang ditampilkan di layar ini. Buy, membeli. Jika kita menggunakan verb membeli, otomatis kita membutuhkan objek. Benda apa yang dibeli? Begitu juga dengan drink. Kita minum apa? Makan, kita makan apa? Make, membuat. Kita membuat apa? Itu yang disebut dengan transitive verb. Jadi tidak bisa berada dalam sebuah kalimat tanpa objek. Okay, understand? Now let's move to the intransitive verb. Kita akan bahas kata kerja intransitif.
Apa-apa saja kata kerjanya? There are walk, berjalan, stand, berdiri, fall, jatuh, go, pergi, lie, berbohong, cry, menangis, come, datang, work, kerja, and sneeze, atau bersin. These are intransitive verbs. Inilah contoh-contoh kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek di belakangnya. Contohnya, walk, berjalan. Saya berjalan. I'm walking, atau I walk. Tidak akan ada timbul pertanyaan seperti berjalan apa? Ya, saya berjalan. Berdiri, I stand, or I am standing. Kita tidak membutuhkan objek di belakangnya. Karena sudah jelas kalimatnya bahwa saya berdiri. Now, let's use the transitive verb into a sentence. Lihat contoh kalimat yang menggunakan transitive verb berikut. I buy a cupboard. Saya membeli sebuah lemari. Nah, di sini I sebagai subjek, buy sebagai verb, dan objeknya adalah a cupboard. Saya membeli. Saya membeli apa? Saya membeli sebuah lemari. That's why buy is transitive verb, karena buy membutuhkan objek. Muncul pertanyaan, membeli apa? Saya membeli a cupboard, sebuah lemari. Now, let's see intransitive verb in a sentence. Contohnya, we are sitting. Kita sedang duduk. Nah, apa subjeknya? Subjeknya adalah we. Are di sana sebagai to be, dan sit atau sitting itu sebagai verb atau kata kerja intransitif. Nah, coba diperhatikan, kalimatnya tidak menggunakan objek di belakang. Kenapa? Kenapa termasuk intransitif? Karena maksud dari kalimatnya sudah lengkap dan jelas. Kita sedang duduk, jadi tidak ada timbul pertanyaan jika kita membaca kalimat tersebut. Jadi itulah perbedaannya ya anak-anak antara transitive dan intransitive verbs. Sudah jelas kan? Jika belum, silakan anak-anak bertanya melalui kolom komentar. I think that's enough for our lesson today. Itulah perbedaan dan pengertian dari transitive and intransitive verb. Semoga dapat dipahami ya. I will see you next week, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.